ngambil graji, Udah modal lah ya. cetok, Yo, itu ember, mau nukang. Mau nukang. Kalau aku sendiri sih ya seneng lah ada penemuan kayak gini kan. Siapa tahu kan ternyata jodohnya kan di situ kan. Wah, itu jodohnya kalian ya. Jangan coba-coba ini keluar pakai masker bengkoang. Nanti kena denda 100.000. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat banyak fitnah di mana-mana. Fitnah di mana-mana. Makanya saya enggak main. Enggak lah. Saya mengurangi Mengurangi ya, bokas. Wah. Udah lama gak kelihatan. Ini ada laptop baru loh, Mas. Wah, ini udah dapat pendapatan ini dari YouTube. Didapat-dapatin aja sih, Mas. Ini hasil mulung ya. Utang. Langsung opening aja, Mas. Ini retweet episode 9. Yang opening saya. Iyalah. Kan Masnya yang aslinya pembawa acara kan. Ini enggak pakai jaket. Nggak usah, Mas, panas ini. Ini rekamannya serasa di neraka ini. Persiapan lah ya, persiapan di neraka. Iya, latihan. Langsung aja, Mas. Dibuka ya. Ya, kita kembali lagi di Retweet redaksi Twitter. Episode 9. Berita pertama. Langsung masuk ke berita pertama. Ya. Berita pertama ini ada apa? Ini dibaca dulu ya di monitor ini. Oh iya. Ini touch screen, Mas. Touch screen nih. Dicari-cari dulu. Ya. Oh, ini. Ya ini. Berita pertama. Mutilasi Naldi. Aduh, ini sudah. Naldi. Ini berita pertama tapi itu langsung sadis ini. Sadis. Ini berita pertama gimana ini? Kronologinya gimana? Ini ada Renaldi ya. Korbannya tewas tragis di apartemen. Ditemukannya di apartemen Kalibata City. Oh ya. Ini ditemukan 16 September ya 2020. Dia itu Kalibata City. Ini awal mulanya ini si Renaldi ini dapat kenalan di Tinder Joy. Ya. Kok bisa? Kenapa Pak ya Tinder? Dia ingin mencari ini. Taulah. Tapi kan dia istrinya orang Jepang kan. Ya. Terus ini udah dapat kenalan di Tinder, ketemuan. Terus itu biasalah, taulah ya. Pesan hotel, langsung ketemuan di hotel. Taulah habis itu ngapain. Mantap. Ya. Tapi ternyata yang ceweknya itu udah bersekongkol dengan temannya. Punya satu lagi lah cowok. Ya. Itu udah di kamar mandi. Ya, yang cowoknya udah di kamar mandi. Ya ini udah merencanakan suatu rencana yang tidak baik ini. Orang dua ini ya, dua orang ya. Yang satunya baik ya. Hah? Yang satunya merencanakan yang baik padahal. Ya kan korban kan. Pengennya dapat yang enak. Pengennya sih enak-enak. Waduh. Terus dia pas lagi ya bisa dibilang lagi bersetubuh dengan si wanita. Ya, terus yang cowoknya yang di kamar mandi itu keluar bawa batu bata. Terus dihantam kepalanya dari belakang. 3 kali kan ya. 3 kali terus ya terkapar itu. Terus langsung yang 2 orang ini ngambil peralatan buat mutilasi. Berarti emang udah direncanakan. Sudah direncanakan dari rumah ya. Udah ngambil graji. Udah modal lah ya. Cetok. Yo, itu ember. Mau nukang. Mau ngecor ya. Ini dimutilasi menjadi 11 bagian ya. Ini ya sadis sih. Nah, terus ini si Renaldi ini dimakamkan di kampung halamannya ya, di Sleman. Di TPU mana itu tadi saya lupa ya.
TPU Sleman ya. Gampangnya sih kita. Ya kita turut berbelasungkawa. Ini emang orang dua gila ini. Dua orang ini gila emang. Emang bahaya aplikasi Tinder. Tinder ya hati-hati ya kalian yang masih pakai Tinder, hati-hati ya. Lebih baik Tantan. Serba merah. Ya terus ya udah cukup ya. Langsung masuk berita kedua. Ya berita kedua. Ya berita kedua ini ada apa? Mas Sendo Mamoru. Oknum polisi. Oknum. Oh iya, oknum. Ini memperkosa gadis di bawah umur. Oh ya, yang di Pontianak. Ya. Ini kejadiannya tanggal 15 September ini 2020. Ini kronologinya ini si cewek inisialnya apa tadi aku lupa ini. Oh ya, SB. SBB. Ya ini inisialnya SB. Ini sama temennya boncengan. Enggak, terus ditilang sama oknum polisi bernama Brigadir Dwiandi ya. Oknum ya. Brigadir Dwiandi ini ditilang, tapi si ceweknya ini menolak untuk ditilang. Terus dibawa ke pos, masih menolak untuk ditilang. Terus si ceweknya ini diajak ke sebuah hotel tapi suruh ninggal temennya. Dan habis itu ya disetubui paksa ya. Terus ya itu habis itu si oknum polisinya ini meninggalkan si cewek itu di hotel sendirian, terus tinggal pergi. Untung udah dibayar. Hotelnya. Masnya ini ambigu. Ini terus si korban ini ditemukan temannya dulu. Teman yang ditinggal. Yang ditinggal tadi merasa curiga, ini temanku kok enggak balik-balik. Langsung nyamperin ke hotel. Tapi gimana ya kok bisa tahu langsung ada di hotel? Di chat mungkin di. Oh iya kan sekarang canggih kan ya. Sekarang kan ada HP ya. Ada ini. Terus ya malamnya itu korban langsung lapor ke kepolisian setempat. Ngajak keluarga. Langsung ngajak polisinya yang tadi. Siapa tahu langsung nikah kan? Saat ini sih kasusnya masih didalami oleh pihak polisian ya. Ya semoga ini oknum polisinya dijatuhi hukuman yang setimpal lah. Seberat-beratnya. Biar enggak terulang lagi. Iya. Masa ya ini mencemari nama baik polisi. Ya. Oknum gini loh yang enggak bener. Ya kita masuk ke berita ketiga. Berita ketiga ini bukan berita ya, ini himbauan ya. Kita ngasih informasi aja. Tapi emang kemarin sempet trending ini di Twitter ya. Ini jenis-jenis jenis-jenis masker yang efektif ya. Yang efektif, berarti yang ada yang enggak efektif. Ada. Ya kita sebutin yang efektif dulu ya. Master lagi nih. Masker ya. Masker N95. Ini cukup efektif. Ya memang efektif sekali ini. Itu efektivitasnya 95 sampai 100%. Itu yang digunakan tenaga medis. Ya terus kemarin kan sempat juga ramai itu yang masker N95 ini. Ya. Dipakai untuk ngecat. Ya betul. Ya ada. Ada kan kemarin. Terus yang kedua itu di peringkat kedua ada masker bedah. Masker bedah kok malah dipakai. Hah? Maskernya udah bedah. Iya sih ya. Harusnya diganti namanya ya. Masker tidak bedah. Masker untuk bedah. Berarti maskernya itu ada untuk dibedah. Ini maksudnya masker bedah ini bedah operasi ya, Mas. Ya. Ya ini efektivitasnya ini 80 sampai ini berapa ini? 95. 80 sampai 95% ya.
Terus yang ketiga 95 Mas. 90 sampai 95. Terus ini masker FPI. FPP1. Kirain masker FPI. Kayaknya itu emang ada logo halalnya. Ada tulisan Arabnya tuh. Masker tidak bisa masuk. Kan corona tentara Allah. Iya. Aku gak mau nanggepin sih Mas. Saya takut Mas. Nanti ada orang-orang numpak motor sini bawa bendera. Masker FPP1 ini efektivitasnya ini 80 sampai 90%. Ini masker FPP1 ini yang gimana sih Mas? Maskernya ini ya aku kemarin tanya ini sama calon dokter ya, dokter Cahyo, calon dokter Cahyo ini. Masker FPP1 ini yang kayak ini. Masker kan, masker kan ya. Masker. Terus ada kayak ventilasinya itu. Ventilasi ya. Respirator ya namanya itu. Ya kayak gitu Kak. Pernah ada sarangan pernah lihat jadi Kobuser kan? Kan pernah pakai itu kan. Ya itu masker FPP1 itu. Ada lubangnya. Kok lubang gini Mas? Gini. Ya. Terus yang peringkat selanjutnya ini masker yang bahan 3 lapis ya. Itu paling mudah didapatkan ya. Ini efektivitasnya ini berapa itu Mas? Scroll dulu Mas, diperbesar Mas. 50 sampai 70% ya. Ya terus ya itu cukup efektif ya. Dan mudah didapatkan. Yang mudah didapatkan ini sih masker yang 3 lapis. Tapi masker bedah sekarang juga sudah banyak sih. Ya. Enggak seperti kan kemarin yang ada penimbun itu, penimbun bangsat tuh. Nanti disensor Mas. Terus ini ada kita kasih info juga yang tidak efektif ya. Ini tahu scuba kan? Ya, kemarin yang kayaknya dipakai orang banyak kan ya, scuba sama buff ya. Yang itu jual-jualan kan banyak. Itu tidak efektif ya karena bahannya itu tipis. Dan dia itu bisa memecah partikel-partikel ya. Kayaknya sih gitu tadi saya baca ya. Ini nggak ada infonya di sini sih. Oh iya. Iya kemarin yang Masnya ini kena corona itu ya. Makanya kena corona Mas kamu. Pantes kan kemarin emang saya nggak ikut kan itu karantina mandiri. Yang nggak tahu kita bahas apa ini ada di sini ya. Lihat di sini. Oh ini semua berita kita ditulis. Kan setelah ditulis di laptop langsung ditulis tangan. Taruh sini. Terus ada satu lagi ya yang tidak efektif ya, masker bengkoang. Jangan coba-coba ini keluar pakai masker bengkoang. Nanti kena denda 100.000. Ini enggak denda pun ada hukuman sosial. Ya hukuman sosial ini. Dianggap gila. Udah disuruhnya apa dianggap gila. Di Bangjo kan, di perapatan pakai masker bengkoang. Ya itu tadi sih info dan himbauan. Ya jadi himbauan ya untuk kalian semua ini lebih baiknya ini memakai masker yang ya karena yang mudah didapatkan ya masker 3 lapis ini, masker bahan 3 lapis sama masker bedah sama masker FPP1 karena soalnya masker N95 ini harganya ini agak mahal ya. Karena emang khusus untuk tenaga medis. Tapi kalau emang kalian yang berduit ya nggak apa-apa. Kita kan yang bukan golongan tidak berduit kita. Kita pakainya yang bahan 3 lapis ya. Murah, meriah. Ya, kalau emang mau pakai scuba sih bisa ditambahin ini ya. Apa? Tisu 5 lembar. Saat aku menangis. Sama kasih filter ya, filter motor. Biar suaranya halus. Ya kayaknya sih itu ya. Ya ini berita ke 4. Tapi kayaknya kok ini udah gerah Mas. Ganti player boleh ya? Silakan. Oh, kayaknya udah kayak mandi. Udah baca semua ini loh Mas. Udah baca ini semua. Belum terbiasa di neraka ya. Belum sih Mas, saya kan
Masih harus berlatih lagi. Iya, masih harus berlatih. Ya kayaknya kita ganti player ya, saya ganti player. Dadah Mas. Waduh, baru ketemu Mas. Waduh, ya kamu itu gak pernah kesini, aku sendirian kemarin. Lama tak jumpa. Waduh. Nah ini berita keempat ya, ini ditemukan tanda-tanda kehidupan di Venus. Oh ini akhirnya kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian, aduh. Sama dengan Liverpool. You'll never walk alone. Aduh, you'll never walk alone. You'll never win again. Nah, sim ini bisa lah. Waduh. Nah ini di Venus ini ditemukan zat fosfin yang diduga itu hasil respirasi makhluk hidup. Nah, ini gabungan dari peneliti dunia yang meneliti ini tentang di masalah planet Venus ini. Padahal kan kemarin NASA kalau sama yang lain-lain kan menelitinya kan planet Mars kan. Yang sampai saat ini di tata surya bisa dibilang paling dekat sama bumi lah karakteristiknya kan. Nah, terus ternyata malah di Venus ini yang ditemukan, malah di Venus ya. Ditemukan ini tanda-tanda kehidupan. Ini kalau di Venus ditemukan tanda-tanda kehidupan, mungkin di stadionnya Manchester City belum ditemukan ya tanda-tanda kehidupan ya. Klub goib. Sepi ya gak ada penonton ya. Nah ini sebuah kemajuan yang sangat bagus sih untuk dunia ini sih, penelitian luar angkasa sih ya. Soalnya kan memang sejak lama manusia di bumi kan pengen mencari kehidupan di luar angkasa kan. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu, apakah ini berlaku untuk kaum bumi datar? Emang kalau kaum bumi datar itu nggak ada planet lainnya? Kan katanya adanya ujung dunia kan. Kalau planet bumi, kalau katanya yang pengikut bumi datar itu yang muter itu matahari bukan bumi kan. Nah, kalau memang sudah dibuktikan seperti ini, nanti yang kaum bumi datar ini percaya atau enggak gitu maksudnya itu. Semakin marah-marah. Nah, kalau aku sendiri sih ya seneng lah ada penemuan kayak gini kan. Siapa tahu kan ternyata jodohnya kan di situ kan. Waktu jodohnya kalian ya. Ternyata dicari di bumi nggak ketemu lah, ternyata di Venus. Waduh, pantas kan gitu. Siapa tahu alien di Venus cantik-cantik. Ya kan siapa tahu kan. Kayak ini apa yang Guardian, Gamora, Mantis. Atau kayak Captain Marvel gitu kan boleh lah. Boleh lah kalau Captain Marvel boleh lah. Nah, saya mau ke Venus. Ini cukup sih kalau berita itu sih. Ini berita bagus ini, benar. Bagus ini. Ya, semoga penelitiannya semakin berkembang dan benar ada kehidupan di Venus. Ya. Ini berarti bisa hidup di Venus lah besok. Bisa lah. Nanti kan bukan adanya kan. Kalau sekarang Piala Dunia kan, nanti Piala Alam Semesta. Piala Alam Semesta. Ya. Tapi hati-hati Mas. Oh. Sudah banyak fitnah di game. Oh iya, ini Among Us ya. Ini kan kemarin trending juga sih Among Us. Trending di Twitter. Trending game. Nah sebenarnya game Among Us ini sudah rilis tahun 2018. Tapi lagi rame kemarin. Lagi rame ini soalnya waktu dulu pertama rilis itu masih server lokal. Lokal mana sih itu? Lokal Amerika, maksudnya masih belum bisa online gitu. Sekarang kan sudah bisa online. Nah ini mengajarkan untuk tidak baik kan. Fitnah ini ada. Ini tapi ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, banyak fitnah di mana-mana. Makanya saya enggak main. Enggak lah. Saya mengurangi kiamat. Ya,
Juga ini Among Us ini cocok lah buat yang suka bohong ini cocok lah game untuk pengikut dajal ini pinter fitnah ini Among Us ini. Astagfirullah. Tapi ini game yang memang booming karena ada versi mobile dan gratis. Yang versi PC-nya itu berbayar di Steam. Harganya 40.000 kalau nggak salah. Tapi itu masih bisa main sama yang mobile yang gratis. Dan sama ya. Makanya rame kan. Terus game-game semacam Among Us gitu sebenarnya sih banyak. Cuman dulu kan udah ada itu ya Werewolf. Cuman secara gameplay itu Among Us ini mudah dipahami. Jadinya ya emang gimana ya? Ya kayak nyelesain task gitu. Terus nyambung-nyambungin listrik gitu yang crewmate yang impostor tugasnya membunuh sama sabotase. Ya gitu-gitu sih. Tapi sepertinya sih developernya mau membuat Among Us 2 sih katanya. Dengar-dengar sih gitu rumor-rumornya. Ini developernya Yahudi atau enggak? Enggak. Ini kan kayaknya bisa jadi. Impostor kan kayaknya itu singkatan dari Pastor. Tidak. Jangan aduh. Oke, bisa jadi sih. Ya udah lanjut aja sih ya berita terakhir aja ya. Berita terakhir aja ini ada dari K-pop. Waduh. K-pop. Kita masuk ke dunia K-pop. Nah, ini kemarin ya bukan mana sih. Hari ini trending ya. Ini ya pas trending pas ini kita syuting ini ada trending yang ulang tahun ada tadi aku lihat sih ada 3. Siapa? Ya itu dari GOT7 itu Jin Young, terus Nayeon dari Twice sama Yohan X X1 X ya. Karena grupnya sudah bubar. X gitu masih disebut idol ya? Ya masih lah. Soalnya kan sepertinya sih kalau menurut info yang saya dapat sih sudah debut ya sebagai solo sih kayaknya sih. Sekarang solo sih kayaknya ya. Jadi apa? Enggak tahu sih. Vlogger mukbang. Enggak tahu mungkin ini review mainan mungkin. Nah, ini kemarin hari ini ulang tahun dan trending itu 1 2 3. Memang the power of K-popers ini masanya ini sangat-sangat sulit ini. Kalau bikin trending jago lah banget trending lah. Kan satu orang punya 10 akun ini buat hashtag. Harusnya bisa dimanfaatkan. Mungkin masnya kalau mau nyalon pilkada lah. Wah, boleh lah mengambil masa K-popers ya. Bisa lah. Masa K-popers auto masuk ya. Nah, ini ya semoga panjang umur lah. kita kan ulang tahun kan dikasih selamat kan panjang umur terus enggak, sukses. Posternya ditempelin di tembok langsung. Kok seperti jangan ya. Ya langsung. Ini kemarin juga ada Blackpink. Ya, Blackpink ini collab sama PUBG Mobile. Ngeri ya langsung collab sama PUBG Mobile ya. Ini ngeri loh yang collab sama PUBG Mobile. Kemarin kan ada Alan Walker. Terus ini Blackpink. Bisa sih kalau sama PUBG Mobile kan mungkin nanti ada karakter tambahan di Mobile Legends sih, PUBG Mobile. Nanti ada karakternya Blackpink gitu kan. Mungkin skin gitu kan. Berarti member Blackpink ditembak. Waduh. Enggak tega deh. Ya itu mungkin ada skill itu ya. Jadi ada skill kan nanti musuhnya enggak tega. Enggak tega. Itu mungkin gitu sih. Ini mungkin kayak ini juga bisa ngikutin Free Fire juga kan. Kayak Free Fire ada DJ Alok ya. Terus ada karakter Alok gitu kan. Terus ada Jota, Givalok Bang. Terus nanti tinggal tunggu aja Mobile Legends ikut-ikutan collab sama artis gitu. Sama Twice kan Mobile Legends. Boleh lah Mobile Legends hero langsung ada hero baru 9. Waduh. 9 orang jadiin hero baru semua. Nah, ini sih beritanya cukup itu aja sih. Ada Mas yang ketinggalan satu. Apa?
Blackpink kembali comeback. Oh, comeback lagi. Comeback terus ya? Iya, setahun berapa kali ini? 3 kali apa? Udah beberapa kali sih. Ini mau comeback apa? Ini kalau kemarin kan mini album. Nah, ini album. Ini full album. Ada single baru lagi berarti. Ini pas ini kita rekaman fotonya Jisoo udah keluar. Oh, baru Jisoo ya? Baru Jisoo. Baru konsep foto ya. Trending langsung di Twitter. Ya, trending kemarin ya. Ya. Terus comeback terus sih bagus sih buat fans-fansnya juga kan. Blink daripada mereka ngerusuh di lapak orang kan. Lebih baik untuk lebih baik Blackpink. Saya suka Blackpink. Oke. Itu aja sih, cukup sih. Cukup lah kita kali ini sih. Sampai jumpa di retweet selanjutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe di retweet dan di Twitter. Sampai jumpa. SWB News. Sayonara. Merah impostor. Pink, oranye.